Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama Ibu Nurul Huda. Di sini kita akan membahas tentang penginderaan jauh. Pertama-tama, sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita ke materi yang pertama, yaitu tentang pengertian penginderaan jauh. Ada banyak ahli yang menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh. Salah satunya adalah Wilson dan Buffon. Penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, dan teknik untuk memperoleh informasi tentang objek, area, dan gejala dengan menggunakan alat dan tanpa kontak langsung dengan objek, area, maupun gejala yang dikaji. Menurut David Pilgrim, penginderaan jauh adalah berbagai teknik yang dikembangkan untuk perolehan dan analisis informasi tentang bumi. Selanjutnya, dari beberapa pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa penginderaan jauh adalah ilmu, seni, dan teknik untuk merekam suatu benda, gejala, dan wilayah dari jarak jauh tanpa adanya kontak langsung. Penginderaan jauh di Indonesia sering disingkat dengan istilah PJ atau inderaja. Untuk penyebutan penginderaan jauh di beberapa negara antara lain remote sensing untuk di Inggris, teledetection untuk di Prancis, dan berbagai penyebutan lainnya di berbagai negara. Selanjutnya, komponen penginderaan jauh. Komponen pertama yaitu sumber tenaga. Sumber tenaga fungsinya agar sensor dapat merekam objek dari cahaya yang dipantulkan oleh objek yang direkam. Tenaganya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu sistem pasif dan sistem aktif. Selanjutnya, atmosfer. Atmosfer berperan sebagai penghambat dan mengganggu tenaga sinar matahari yang datang, sehingga tidak semua spektrum elektromagnetik mampu menembus lapisan atmosfer. Hanya sebagian kecil saja yang mampu menembusnya. Hambatan pada atmosfer disebabkan oleh debu, uap air, dan gas. Bagian dari spektrum elektromagnetik yang mampu menembus atmosfer dan sampai ke permukaan bumi disebut dengan jendela atmosfer. Selanjutnya adalah objek. Objek merupakan segala sesuatu atau kenampakan di permukaan bumi, baik alami maupun buatan, yang menjadi sasaran penginderaan jauh. Interaksi tenaga dengan objek. Setiap objek memiliki karakteristik tertentu dalam memancarkan dan memantulkan tenaga ke sensor. Objek yang banyak memantulkan atau memancarkan tenaga akan tampak lebih cerah, sedangkan objek yang pantulan dan pemancarannya sedikit akan tampak lebih gelap. Interaksi antara tenaga dengan objek dibagi menjadi tiga, yaitu ciri spektral, berdasarkan pada pengenalan pertama suatu objek, misalnya cerah dan gelap. Ciri spasial mendasarkan pada perbedaan pola keruangan seperti bentuk, ukuran, tinggi, serta panjang objek. Selanjutnya yaitu ciri temporal berdasarkan pada perbedaan waktu dan umur objek. Yang komponen kelima yaitu sensor. Sensor berfungsi untuk menerima dan merekam tenaga yang datang dari objek. Kemampuan sensor dalam merekam objek terkecil disebut dengan resolusi spasial. Berdasarkan proses perekamannya, sensor dibagi menjadi dua, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Untuk sensor fotografik, hasil dari penginderaan jauh berupa foto udara, sedangkan sensor elektronik berupa citra. Wahana adalah kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor guna mendapatkan data inderaja. Berdasarkan ketinggian peredaran dan tempat pemantulannya di angkasa, wahana dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu pesawat terbang rendah sampai menengah, yaitu pesawat yang ketinggian pendaratannya antara 1000 meter dan 9000 meter di atas permukaan bumi. Selanjutnya pesawat terbang tinggi, yaitu pesawat yang tinggi peredarannya lebih dari 18.000 meter di atas permukaan bumi.
Selanjutnya ada satelit, yaitu wahana dengan ketinggian 900 km di atas permukaan bumi. Selanjutnya perolehan data. Perolehan data dapat dilakukan dengan secara manual atau visual, maupun dengan numerik atau digital. Perolehan data perolehan data dengan menggunakan cara manual, yaitu cara perolehan data dengan interpretasi foto udara secara visual. Perolehan data dengan numerik atau digital, yaitu dengan menggunakan data digital melalui komputer atau laptop. Terus pengguna data ke ruangan atau indera ini kita dapat berupa lembaga ataupun individu yang memerlukan data tersebut. Terus jenis citra penginderaan jauh. Untuk jenis sensor, untuk citra foto menggunakan kamera, sedangkan citra non foto menggunakan non kamera berdasarkan pemindaian atau scanning. Untuk detektornya, citra foto menggunakan film, sedangkan citra non foto menggunakan pita magnetik, termistor, fotokonduktif, dan fotovoltaik. Untuk proses perekamannya, citra foto menggunakan fotografik, dan citra non foto menggunakan elektromagnetik. Mekanisme perekamannya kalau citra foto secara serentak dan citra non foto secara parsial. Spektrum elektromagnetik atau spektrum yang digunakan dalam citra foto yaitu spektrum tampak, sedangkan citra non foto dapat berupa spektrum tampak dan perluasannya thermal dan gelombang mikro. Citra foto berdasarkan sudut kamera, ada yang vertikal, dapat dilihat di sini. Selanjutnya ada foto condong atau miring, menyudut terhadap garis tegak lurus pada permukaan bumi dengan besar sudut 100 derajat. Dapat dilihat. Foto condong ada menjadi dua, yaitu condong dan sangat condong. Untuk foto sangat condong ini dapat dilihat dari foto yang sangat condong, kita dapat melihat penampakan langit. Jadi perbedaan foto condong dan perbedaan foto sangat condong dapat dibedakan. Selanjutnya citra non foto. Berdasarkan sensornya, yaitu citra tunggal, citra yang dibuat sensor tunggal dan salurannya lebar. Citra multispektral dibuat dengan saluran jamak atau sempit. Citra RBF atau return beam vidicon, sensor berupa kamera yang hasilnya tidak dalam foto karena detektornya bukan film dan prosesnya non fotografik. MMS multispectral scanner, sensor dapat menggunakan spektrum tampak ataupun spektrum inframerah thermal. Citra ini dibuat dari pesawat udara. Terus berdasarkan wahana, citra dirgantara atau airborne image menggunakan wahana yang beroperasi di udara, dan citra satelit yaitu menggunakan wahana yang beroperasi di luar angkasa. Selanjutnya, berdasarkan penggunaannya, citra satelit dibedakan menjadi citra satelit untuk penginderaan planet, misalnya citra satelit Ranger dari Amerika Serikat, citra satelit Viking dari Amerika Serikat, citra satelit Luna dari Rusia, dan citra satelit Verena dari Rusia. Citra satelit untuk penginderaan cuaca, misalnya citra NOAA atau National Ocean and Atmospheric Administration dari Amerika Serikat, dan citra meteor dari Rusia. Citra satelit untuk penginderaan
sumber daya alam, misalnya Landsat dari Amerika Serikat, Citra Sayos dari Rusia, dan Citra Spot atau Satellite for Observation de Terre yang diterbitkan oleh Prancis pada tahun 1986. Selanjutnya ada citra satelit untuk penginderaan laut, misalnya citra Seasat dari Amerika Serikat dan citra MOS atau Marine Observation Satellite dari Jepang yang diterbitkan pada tahun 1986. Selanjutnya, interpretasi citra atau interpretasi peta. Mengidentifikasi berbagai objek pada foto udara atau citra untuk menilai objek penting. Jadi ada beberapa cara mengidentifikasi atau menginterpretasikan. Misalnya dari unsur bentuk. Bentuk misalnya kan sekolah bentuknya ada U atau L. Terus ukurannya berkaitan dengan skala, rona. Ada juga rona mempunyai 3 warna, hitam, abu-abu, dan putih. Tekstur, bayangan, pola, situs, dan asosiasi. Asosiasi ini atau keterkaitan, misalnya sekolah dapat diinterpretasi dari asosiasi itu berupa lapangan upacara. Untuk kelebihan penginderaan jauh ada mengetahui sumber daya alam suatu tempat, terus menghemat tenaga, waktu, dan biaya, mengetahui gejala alam berupa cuaca dan iklim, membuat perencanaan dan pembangunan wilayah. Jadi untuk mengetahui sumber daya alam, misalnya kita tidak bisa ke tempat yang atau daerahnya itu sulit dijangkau, jadi kita bisa mengetahui keadaan dari daerah tersebut melalui penginderaan jauh. Selanjutnya, kelemahan penginderaan jauh yaitu orang yang menggunakannya harus memiliki keahlian khusus. Jadi tidak sembarang orang bisa menggunakan atau menginterpretasi dari citra. Terus peralatan yang digunakan mahal. Ada banyak citra yang memiliki resolusi yang bagus yang memang harus dibeli dengan harga yang mahal. Terus sulit untuk memperoleh citra foto maupun citra non foto. Tapi untuk saat ini memperoleh citra satelit atau non foto itu juga sudah lumayan mudah. Kita dapat mencari citra yang gratis. Pemanfaatan penginderaan jauh. Peta dan citra penginderaan jauh yang sudah diinterpretasi dan diolah dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai bidang seperti transportasi dan tata guna lahan. Misalnya, selain itu, pemanfaatan lainnya antara lain berbagai pemanfaatan. Pemanfaatan penginderaan jauh untuk kelautan, untuk mengetahui fisis air laut, arus laut, kadar garam, suhu permukaan, pasang surut air laut, gelombang, serta pemetaan perubahan pantai, abrasi, sedimentasi, dan lainnya. Untuk mitigasi bencana, lebih cepat mendapatkan informasi, misalnya banjir, dapat mengetahui lebih cepat genangan banjir, wilayah yang terdampak banjir, serta berbagai bencana lainnya. Mineralogi dan klimatologi dapat memperkirakan perkiraan cuaca, peringatan dini potensi dan bahaya bencana alam, analisis iklim suatu wilayah, analisis persebaran awan di suatu wilayah. Selanjutnya, pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Perubahan penggunaan lahan dapat kita ketahui dengan penginderaan jauh, monitoring kebakaran hutan, deforestasi atau penebangan pohon, pemanfaatan sumber daya alam dan lainnya. Selanjutnya, energi dan sumber daya mineral, sumber daya air, dan tata ruang. Pemanfaatan perubahan penggunaan lahan atau tanah untuk mengambil keputusan,
mengetahui perkembangan kota, memantau kondisi RTH, mempermudah perencanaan atau master plan kawasan wisata, dan lainnya. Untuk pemanfaatan penginderaan jauh untuk jaringan jalan juga bisa, misalnya pemanfaatan penginderaan jauh untuk transportasi darat, misalnya untuk perencanaan jaringan jalan, menentukan jalur pembangunan jalan, pembangunan halte bis, busway, dan terminal, membuat jalur alternatif rekayasa lalu lintas, membuat rute angkutan umum, dan menganalisis kemacetan. Perencanaan rel kereta api, perencanaan jalur kereta api, pembuatan jembatan atau terowongan kereta api, serta memilih lokasi stasiun. Untuk transportasi laut, dapat membantu mengetahui kedalaman laut sehingga dapat mengetahui jenis kapal yang dapat berlayar melewati perairan tertentu, dan perencanaan lokasi pelabuhan, mengetahui perkiraan pasang surut, mengetahui atau pengamatan fisik air laut. Peta navigasi laut bermanfaat untuk memandu nakoda untuk menentukan jalur pelayaran dan menentukan ketinggian dermaga, serta mengetahui kondisi cuaca yang akan membantu menentukan waktu keberangkatan kapal. Untuk menentukan ketinggian dermaga ini sangat berguna, di mana kita harus tahu dulu ketinggian maksimal dari pasang air laut itu berapa agar dermaganya tidak tenggelam pada saat pasang tertinggi terjadi. Selanjutnya, transportasi udara menentukan kondisi cuaca. Seperti yang kita tahu, cuaca sangat berpengaruh terhadap keberangkatan kapal atau kapal terbang atau pesawat terbang. Perencanaan perluasan landasan pacu dan mengetahui penggunaan lahan di sekitar dari bandara. Selanjutnya, pemanfaatan penginderaan jauh untuk tata guna lahan. Untuk permukiman, dapat membantu menentukan lokasi yang tepat untuk kawasan permukiman. Dengan hasil perekaman citra temporal dapat mengetahui arah perkembangan permukiman. Sarana dan prasarana yang dibutuhkan juga dapat dikaji. Untuk kajian ini dibutuhkan data atau citra dengan resolusi tinggi, misalnya citra QuickBoard, Iconos, dan Spot5. Pertanian dan perkebunan. Citra satelit dengan resolusi tinggi dapat memudahkan perhitungan dan prediksi hasil pertanian dan perkebunan. Maksudnya foto udara memudahkan mendeteksi tanaman perkebunan atau pertanian yang diserang hama penyakit. Untuk mendeteksi serangan hama dan penyakit dapat menggunakan foto udara inframerah serta menentukan lokasi pertanian. Jadi untuk kita juga bisa mengetahui apakah tanaman itu sehat atau tidak, karena dengan menggunakan citra atau foto udara inframerah kita bisa itu akan menghasilkan perbedaan warna dari tanaman yang sehat dan juga yang sakit atau berhama dan berpenyakit. Selanjutnya, monitoring perubahan lahan. Mengetahui perubahan luasan dan penggunaan lahan suatu wilayah. Dengan mengetahui perubahan penggunaan lahan terkini, pemerintah dapat melakukan evaluasi proses pelaksanaan pembangunan. Pemerintah dapat menata kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pembangunan. Jadi pemerintah itu bisa mengetahui apakah perencanaan pembangunan itu berhasil atau gagal gitu, atau sudah sesuai perencanaan pembangunan yang terjadi, apakah sesuai dengan rencana atau malah meleset. Terus analisis ruang terbuka hijau. Pemantauan perubahan tutupan lahan ruang terbuka hijau atau RTH di suatu kawasan
dalam kurun waktu tertentu. Hasil pemantauan tersebut dapat dievaluasi sehingga menghasilkan kebijakan baru yang mendukung pelestarian lingkungan. Jadi kita dapat mengetahui tutupan lahan dari RTH itu semakin bagus atau malah semakin berkurang gitu. Terus pemanfaatan lain manfaat lain dari penginderaan jauh antara lain adalah menghemat biaya karena survei lapangan bisa tidak dilakukan, dan jika dilakukan survei pun maka survei tersebut hanya pembuktian dari citra, jadi kita tidak perlu harus melakukan survei lapangan. Kita bisa men-skip atau meniadakan dari survei lapangan karena kita bisa melihatnya dari citra. Terus data yang dihasilkan real time. Terus waktu yang diperlukan untuk mendapatkan informasi lebih cepat. Jadi kalau misalnya ke lapangan kan lama, kalau di citra kita bisa lebih cepat. Terus data yang diperoleh atau didapatkan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian pembahasan untuk materi kali ini, semoga bermanfaat. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.